Barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia bersama saya, kata Rasulullah, di dalam surga. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut dan dengan izin Allah, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat Jumat beserta rangkaiannya dengan berjamaah. Mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat beserta salam semoga abadi mengalir deras keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, juga kepada keluarga dan para sahabat radhiyallahu anhum dan segenap pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin jemaah salat Jumat hafizakumullah. Selanjutnya mari kita terus bertakwa, meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat Jumat hafizakumullah. Bahwa pada hari ini Jumat tanggal 12 November tahun 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Ini artinya bahwa kita masih sangat dalam suasana memperingati hari lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebagaimana kita telah melaksanakan peringatan Maulid tersebut, baik itu di masjid-masjid, di musola-musola, bahkan di rumah-rumah. Lalu apa tujuan utama dari memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW? Paling tidak ada 4 hal. Yang pertama yaitu untuk lebih kenal lagi terhadap sosok beliau Nabi Muhammad SAW. Karena ada pepatah, tak kenal tak sayang, tak sayang tak cinta, tak cinta tak taat. Sementara ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Artinya, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu." Apa yang didatangkan Nabi, apa yang diperintahkan oleh Nabi, laksanakan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Nabi, tinggalkan. Paling tidak kita mengenal bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Muhammad yang dilahirkan dari seorang ayah bernama Abdullah, dari seorang ibu bernama Aminah, dilahirkan di kota Mekah pada hari Senin, sebagaimana diterangkan dalam satu kitab bahwa wulida Sallallahu Alaihi Wasallam di Makkah yaumal Isnain, dilahirkannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal Amal Fil, tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun kelahiran Nabi dengan tahun gajah?
karena secara historis ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, Raja Habsah, Raja Abraha memerintahkan tentara-tentaranya untuk menghadmil Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah ke kota Mekah. Dan di antara tentara-tentara tersebut terdapat banyak gajah, sehingga dinamakan tahun gajah. Allah menghancurkan tentara tersebut karena memuliakan hari lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kisah ini abadi di dalam dalam Al-Quran surah Al-Fil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Apakah kamu tidak memperhatikan, kata Allah, bagaimana Allah menghancurkan pasukan gajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Bukankah Allah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Allah mengutus kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil. Kemudian burung itu melempari mereka dengan batu-batu kerikil dari neraka. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka jadilah mereka seperti daun yang dimakan ulat. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tujuan dari memperingati Maulid Nabi, yaitu tentunya dalam rangka menambah rasa kagum, menambah rasa cinta kita terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena barang siapa yang mampu mengagumi, barang siapa yang mampu mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa mencintai Nabi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia bersama saya, kata Rasulullah, di dalam surga. Bagaimana caranya mencintai Nabi? Paling tidak, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Maksudnya barang siapa yang cinta terhadap sesuatu, maka dia banyak menyebutnya. Artinya ketika kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus banyak menyebut Nabi. Artinya banyak bersolawat kepada Nabi, di mana ada satu pesan singkat beliau dalam sabda beliau, haitsuma kuntum fasallu alaihi fa inna salatakum tablughuni. Artinya haitsuma kuntum, di mana saja kamu berada, kata Rasulullah, fasallu alaihi, maka bersolawatlah kamu semua kepadaku. Fa inna salatakum tablughuni, karena sesungguhnya salawat kamu semua, kata Nabi, sampai kepada. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asra. Barang siapa, kata Nabi, berselawat kepadaku satu kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Lalu apa selawat Allah itu? Selawat Allah kepada kita yaitu berupa kesenangan, kenikmatan, kesuksesan, keberhasilan fid dunya wal akhirah. Wa man shalla alaihi asran. Lalu barang siapa yang berselawat kepadaku, kata Nabi, 10 kali, sallallahu alaihi biha mi'atan, Allah akan berselawat kepada orang tersebut 100 kali. Wa man shalla alayya mi'atan. Dan barang siapa, kata Nabi, berselawat kepadaku 100 kali, sallallahu alaihi biha alfan, Allah akan berselawat kepada orang tersebut 1000 kali. Wa man shalla alayya alfan lam tamassahun nar. Dan barang siapa yang berselawat kepadaku 1000 kali, maka Allah tidak akan membuat orang tersebut disentuh oleh neraka. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, tujuan dari memperingati Maulid Nabi yaitu untuk mencontoh, mentauladani, menambah rasa idola kita terhadap Nabi. Karena tidak ada lagi contoh, tidak ada tauladan, tidak ada idola lain sampai hari kiamat nanti selain kita mencontoh, mengidolakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana rekomendasi dari Allah dalam surah Al-Ahzab 21, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah
liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Artinya laqad kana lakum, sungguh benar-benar ada fi Rasulillah, di dalam diri utusan Allah, di dalam diri Nabi, di dalam diri Rasulullah, uswatun hasanah, terdapat contoh tauladan yang baik. Paling tidak ada dua hal yang kita tiru, yang kita tauladan dari beliau. Yang pertama yaitu ibadah beliau, bagaimana kita dengan memperingati Maulid agar bisa meningkatkan kualitas ibadah kita seperti ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa berakhlakul karimah, berakhlak mulia seperti halnya mulianya akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak secara orientasi ada tiga. Yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua yaitu akhlak terhadap sesama manusia. Dan yang ketiga, akhlak kepada alam, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Kemudian secara kualitatif, akhlak juga ada tiga. Yang pertama, akhlakul ammah, yaitu akhlak yang standar biasa-biasa. Misalnya, kita berbuat baik kepada orang yang baik. Yang kedua, akhlakus sayyi'ah, akhlak yang jelek, yaitu kita berbuat jelek kepada orang yang berbuat baik. Ada orang baik dengan kita, selalu membantu kita, tapi sebaliknya malah kita berbuat jelek, memfitnah, menghina dia, menyakiti dia dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu akhlakul karimah, yaitu akhlak yang mulia. Inilah yang ditauladankan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contoh, ketika Nabi dakwah di Taif, di sana Rasulullah dilempari dengan batu oleh penduduk Taif, sehingga wajah Nabi berdarah, tangan Nabi berdarah, kaki Nabi berdarah. Malaikat Jibril alaihissalam datang, ya Muhammad, angkat tanganmu kepada Allah, minta kepada Allah sebagaimana nabi-nabi pendahulumu, sebagaimana Nabi Nuh, agar minta kepada Allah agar rakyatnya yang durhaka ditenggelamkan, sebagaimana Nabi Lut agar rakyatnya yang durhaka dihujani batu. Sekarang kamu minta agar penduduk Taif ini aku himpit dengan dua bukit ini. Apa jawabannya Nabi? Jangan ya Jibril. Bahkan Nabi mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku, dia yang melempari aku dengan batu karena dia tidak tahu, dia tidak mengerti. Inilah salah satu contoh kemuliaan dari akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat yaitu dalam rangka meraih mengharap syafaat, karena satu-satunya Nabi yang diberikan izin pertama untuk memberikan syafaat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana nanti mereka datang kepada nabi-nabi yang lain, ternyata mereka semua tidak sanggup selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan memberikan syafaat, sebagaimana dalam Al-Barzanji, fil hasri syafi'una Muhammadun munjil khalaiqi min jahannam. Artinya di padang mahsyar nanti yang akan memberikan syafaat kepada kita yaitu Nabi Muhammad, munjil khalaiqi min jahannam, yaitu yang menyelamatkan manusia, makhluk-makhluk dari neraka jahanam. Lalu apa syafaat itu? Syafaat artinya pertolongan, pembelaan, rekomendasi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya ada orang yang sudah divonis untuk masuk neraka, karena mendapatkan syafaat dia akan termasuk orang yang selamat masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala yaqulu wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل ربي اغفر وارحم أنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا